Tahun ini menjadi tahun ketiga kita akan menjalani Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Berbagai aturan mudik mulai dari larangan mudik hingga pengetatan kawasan menjadi pengalaman yang dirasakan masyarakat selama 2 tahun terakhir. Seperti apa pergerakan mobilitas warga yang mudik di saat pandemi sebenarnya? Nah, kami akan ajak Anda untuk melihat perbandingan data mudik dari tahun 2019 yaitu sebelum pandemi dan data pada saat pandemi 2020 hingga 2021. Yang pertama kita akan ke stasiun kereta api. Ada berbagai moda transportasi yang dipakai warga untuk mudik tentunya. Tapi yang favorit salah satunya adalah ini. Kita lihat data penumpang kereta api jelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2019 yaitu saat sebelum pandemi dan belum ada larangan mudik. Ada 4.838.953 warga yang mudik menggunakan kereta api. Sementara pada tahun 2020 saat ini pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik ya. Pada tahun 2020 ini angkanya langsung turun drastis, 99,95%. Jadi hanya ada sekitar 2.423 penumpang. Lalu pada tahun 2021 ada 5.469 pemudik yang menggunakan kereta api. Selanjutnya, jika Anda ingin cepat sampai tiba di kampung halaman, Anda bisa menggunakan moda transportasi pesawat. Kita lihat perbandingan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan udara. Pada tahun 2019 ada 3.304.103 penumpang yang menggunakan pesawat jelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pada saat pandemi yaitu tahun 2020 jumlah penumpang pesawat jelang Lebaran turun hingga 98,28% hingga hanya ada sekitar 74.764 penumpang. Sementara pada tahun 2021 jumlahnya semakin turun lagi hingga menjadi hanya 14.157 penumpang yang menggunakan pesawat jelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang kita akan bergeser ke pelabuhan untuk menikmati udara laut yang segar. Pemudik yang menggunakan angkutan laut pada tahun 2019 sebelum adanya larangan mudik karena pandemi, jumlah pemudik yang menggunakan angkutan laut ada 1.394.258 penumpang. Berlanjut pada saat pandemi yaitu jelang Lebaran di tahun 2020, jumlah penumpang angkutan laut pun turun drastis hingga 90,82% menjadi 188.567 penumpang. Dan pada tahun 2021 angkanya semakin turun lagi kita lihat. Hanya ada 12.187 pemudik yang menggunakan angkutan laut jelang Lebaran. Moda transportasi lainnya yang terbilang favorit nih ya untuk masyarakat Indonesia yaitu mudik menggunakan bus. Pada tahun 2019 kita lihat saat sebelum pandemi ada 3.531.849 penumpang yang menggunakan bus menuju kampung halamannya jelang Lebaran. Lalu pada tahun 2020 saat mudik dilarang langsung turun drastis hingga 99,45%. Jadi hanya ada sekitar 24.530 penumpang saja ya yang menggunakan bus jelang Lebaran. Dan semakin turun lagi angkanya jelang Lebaran 2021, hanya ada 10.296 penumpang yang tercatat menggunakan bus jelang Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya kita akan melihat data mobilitas kendaraan di tol nih. Jelang Hari Raya Idul Fitri, salah satu moda transportasi yang favorit juga digunakan kendaraan pribadi. Pada tahun 2019, PT Jasa Marga mencatat total ada 1.216.859 penumpang. Kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah timur, arah barat, kemudian arah selatan sejak H-7 sampai dengan H-1 Lebaran 2019 atau pada 29 Mei sampai 4 Juni 2019. Sementara pada periode H-7 sampai dengan H-2 Lebaran 2020, PT Jasa Marga mencatat ada 430.993 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui arah timur, barat, dan juga selatan. Lanjut di tahun 2021 jumlah kendaraan keluar Jabodetabek melalui gerbang tol utama pada periode 6 hingga 12 Mei 2021 atau H-7 sampai dengan H-1 jelang Idul Fitri ada 593.185 kendaraan. Dan terakhir kita akan melihat data perbandingan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan penyeberangan seperti yang saya naiki saat ini. Nah, sebelumnya saya informasikan dulu ya, yang dimaksud dengan angkutan penerbangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan dan atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan juga kendaraan beserta muatannya. Kita lihat pada tahun 2019 ada 3.746.145 pemudik yang menggunakan angkutan
penyeberangan. Lalu pada 2020 kembali sama seperti moda transportasi lainnya, turun drastis hingga 99,78% menjadi hanya 9.259 penumpang. Lanjut ke tahun 2021, ini ada kenaikan sedikit dibanding 2020. Jumlah penumpang angkutan penyeberangan mencapai 23.113 orang. Nah, tahun ini pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dengan syarat sudah mendapatkan vaksin booster dan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Tentu ini menjadi kerinduan berbuah manis ya untuk masyarakat yang selama 2 tahun terakhir tidak pulang ke kampung halaman. Namun tetap ingat, patuhi protokol kesehatan, jangan abai karena COVID-19 masih mengintai.